Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Sampurasun. Jumpa lagi di Balihidung Channel. Saya berdoa semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi rejeki, dan disehatkan jiwa raga. Tentu saja, kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Jangan pergi kemana-mana. Teruslah menyimak konten-konten kami yang menarik. Kami berharap apa yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi sahabat semua. Jangan lupa memberikan dukungan kepada kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share videonya. Mari kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita ke masa lalu, sebelum lahirnya kerajaan yang akan membawa kejayaan bagi raja-raja di Nusantara. Seperti yang kita ketahui, segala sesuatu terbentuk karena adanya sebab-sebab tertentu. Begitu juga dengan terbentuknya sebuah kerajaan. Kemarin kita sudah membahas tentang kerajaan Tarumanegara dengan raja pertamanya yang juga pendirinya, yaitu Jayasingawarman. Kerajaan Salakanagara adalah kerajaan yang berdiri di Nusantara antara tahun 130 sampai tahun 362 Masehi. Kerajaan ini diyakini sebagai leluhur suku Sunda karena wilayah peradaban keduanya sama persis. Pendiri dan raja pertama kerajaan Salakanagara adalah Dewa Warman I yang memerintah antara tahun 130 sampai tahun 168 Masehi dengan gelar Prabu Darmalokapala Aji Raksa Gapurasagara. Wilayah kekuasaan kerajaan Salakanagara meliputi daerah Jawa bagian barat, termasuk pulau yang terletak di sebelah barat Pulau Jawa dan laut yang membentang sampai Pulau Sumatera. Kerajaan Salakanagara berkuasa selama 232 tahun sebelum akhirnya berada di bawah pemerintahan kerajaan Tarumanegara. Sejarah kerajaan Salakanagara masih cukup misterius, karena terbatasnya sumber sejarah dan peninggalan berupa prasasti dan candi. Sumber sejarah utamanya adalah naskah Wangsakerta Pustaka Raja-Raja, Bumi Nusantara. Menurut naskah tersebut, kerajaan Salakanagara diyakini sebagai kerajaan tertua di Nusantara yang berdiri sebelum kerajaan Kutai. Menurut naskah Wangsakerta, sejarah berdirinya kerajaan Salakanagara bermula ketika seorang pedagang dari India bernama Dewa Warman menetap di Jawa, tepatnya di Teluk Lada, Pandeglang. Dewa Warman kemudian menikahi putri dari Aki Tiram, kepala daerah setempat. Pada tahun 130 Masehi, Dewa Warman mendirikan kerajaan Salakanagara dengan ibu kota di Rajatapura. Ia melakukan ekspansi untuk memperluas daerah kekuasaan. Meskipun kerajaan Salakanagara memiliki sejarah yang cukup penting, bukti keberadaannya masih minim. Oleh karena itu, kerajaan Kutai lebih dikenal sebagai kerajaan pertama di Nusantara. Namun, kerajaan Salakanagara tetap memiliki kaitan dengan Jayasingawarman, raja pertama kerajaan Tarumanegara, karena setelah kerajaan Salakanagara berkuasa selama 232 tahun, kerajaan Tarumanegara mengambil alih pemerintahannya. Ada beberapa bukti yang mendukung keberadaan kerajaan ini. Berikut adalah beberapa bukti yang dapat disebutkan. 1. Naskah Wangsakerta, sumber sejarah utama tentang kerajaan Salakanagara, adalah naskah Wangsakerta Pustaka Raja-Raja, Bumi Nusantara. Naskah ini disusun pada abad ke-17, oleh dewan yang dipimpin oleh Pangeran Wangsakerta dari Cirebon. 2. Kesamaan kosakata. Terdapat kesamaan kosakata antara Salakanagara dan bahasa Sunda. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara kerajaan Salakanagara dan suku Sunda. Meskipun bukti-bukti ini ada, masih terdapat keterbatasan dalam memperoleh informasi yang lebih detail tentang kerajaan Salakanagara. Oleh karena itu, sejarah kerajaan ini masih menjadi misteri yang perlu diteliti lebih lanjut. Menurut naskah Wangsakerta, kerajaan Salakanagara diyakini sebagai kerajaan tertua di Nusantara yang berdiri antara tahun 130 sampai tahun 362 Masehi, sebelum kerajaan Kutai. Naskah ini menyebutkan bahwa pendiri dan raja pertama kerajaan Salakanagara
adalah Dewa Warman I yang memerintah antara tahun 130 sampai tahun 168 Masehi dengan gelar Prabu Darmalokapala Aji Raksagapura Sagara. Naskah Wangsakerta juga menjelaskan bahwa Dewa Warman berasal dari India dan menetap di Jawa, khususnya di Teluk Lada, Pandeglang. Ia menikahi putri dari Akitirem, kepala daerah setempat. Pada tahun 130 Masehi, Dewa Warman mendirikan kerajaan Salakanagara dengan ibu kota di Rajatapura. Ia melakukan ekspansi untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Menurut sumber yang saya temukan, berikut adalah daftar beberapa raja yang pernah menduduki tahta kerajaan Salakanagara. 1. Maharaja Dewa Warman I tahun 130 sampai tahun 168 Masehi. 2. Maharaja Dewa Warman III tahun 195 sampai tahun 238 Masehi. 3. Maharaja Dewa Warman IV tahun 238 sampai tahun 251 Masehi. 4. Maharaja Dewa Warman V tahun 251 sampai tahun 276 Masehi. 5. Mahisa Suramardini Warmamdewi 276 sampai 289 Masehi. 6. Maharaja Dewa Warman VI tahun 289 sampai tahun 308 Masehi. 7. Maharaja Dewa Warman VII tahun 308 sampai tahun 340 Masehi. 8. Senopati Krodamaruta 340 Masehi. Setelah masa pemerintahan Senopati Krodamaruta di Kerajaan Salakanagara, terjadi peristiwa yang mengakibatkan berakhirnya kerajaan tersebut. Namun, informasi tentang peristiwa ini masih terbatas dan tidak begitu jelas. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Kerajaan Salakanagara mengalami kemunduran dan akhirnya digantikan oleh Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara dianggap sebagai penerus Kerajaan Salakanagara. Raja pertama Kerajaan Tarumanegara adalah Jayasinghawarman, yang memerintah sekitar tahun 358 sampai tahun 382 Masehi. Jayasinghawarman memiliki hubungan dengan Kerajaan Salakanagara melalui pernikahannya dengan Putri Dyah Pitaloka yang merupakan keturunan dari Kerajaan Salakanagara. Putri Dyah Pitaloka adalah seorang putri yang dikaitkan dengan Kerajaan Salakanagara dan menjadi istri dari Jayasinghawarman, raja pertama Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur dianggap sebagai kerajaan pertama di Nusantara berdasarkan beberapa sumber sejarah. Namun, hubungan antara Kerajaan Kutai dengan Kerajaan Salakanagara masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Beberapa teori menyebutkan bahwa Kerajaan Kutai memiliki hubungan dengan Kerajaan Salakanagara. Salah satu teori mengatakan bahwa Kerajaan Kutai merupakan kelanjutan dari Kerajaan Salakanagara yang mengalami perpindahan ke wilayah Kalimantan Timur. Teori ini masih belum terbukti secara pasti dan masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Sumber sejarah yang ada tentang Kerajaan Kutai juga masih terbatas. Peninggalan arkeologi seperti prasasti dan artefak telah ditemukan di wilayah Kutai, tetapi informasi tentang akar sejarah dan asal-usul Kerajaan Kutai masih belum sepenuhnya jelas. Sebagai catatan, sejarah Nusantara memiliki banyak kerajaan dan peradaban yang berkembang secara simultan di berbagai wilayah. Penentuan kerajaan pertama di Nusantara seringkali menjadi perdebatan karena keterbatasan sumber sejarah yang ada. Raja pertama dan pendiri Kerajaan Kutai adalah Kudungga. Kudungga mendirikan Kerajaan Kutai di daerah Muara Kaman, tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, pada sekitar abad ke-4. Kerajaan Kutai dikenal sebagai kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Asal-usul Kudungga, pendiri Kerajaan Kutai, masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Tidak ada informasi yang pasti mengenai asal-usulnya. Namun, ada beberapa teori yang mengemukakan asal-usul Kudungga. Salah satu teori menyebutkan bahwa Kudungga berasal dari keturunan Kerajaan Salakanagara atau memiliki hubungan dengan Kerajaan Salakanagara.
Teori ini mengaitkan perpindahan kekuasaan dari Kerajaan Salakanagara ke wilayah Kutai di Kalimantan Timur. Perlu diingat bahwa teori-teori ini masih belum terbukti secara pasti dan masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang asal-usul Kudungga. Sumber: Kompas.com, Detikcom, Kumparan. Terdapat beberapa bukti arkeologis yang mendukung teori bahwa Kudungga berasal dari keturunan Kerajaan Salakanagara. Namun, perlu diingat bahwa bukti-bukti ini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya. Salah satu bukti arkeologis yang dapat dikaitkan dengan Salakanagara adalah penemuan artefak di daerah Kampung Pamatang, Mekarwangi, Kecamatan Sakete, Pandeglang, Banten. Pada tahun 2020, di daerah tersebut ditemukan artefak seperti batu tongkat, batu remel, lingga, yoni, dan bayi gajah yang diduga merupakan peninggalan Kerajaan Salakanagara. Dalam penelitian sejarah, sebuah kerajaan dianggap kuat jika didukung oleh bukti berupa prasasti, tinggalan arkeologis, karya sastra sezaman, berita asing, karya sastra masa kemudian, mitos dan legenda, serta interpretasi ahli. Oleh karena itu, penemuan bukti arkeologis yang lebih jelas dan penelitian lebih lanjut dapat membantu memperkuat teori bahwa Kudungga berasal dari keturunan Kerajaan Salakanagara. Sumber: Selasar. Kerajaan Salakanagara dan bahasa Sunda memiliki kesamaan kosakata yang mengindikasikan adanya hubungan antara keduanya. Menurut catatan sejarah, Kerajaan Salakanagara dianggap sebagai leluhur dari suku Sunda karena peradaban masyarakat Sunda saat ini mirip dengan kehidupan masyarakat Salakanagara pada masa itu. Selain itu, terdapat banyak bukti yang menunjukkan adanya kesamaan kosakata antara Salakanagara dan bahasa Sunda, misalnya, cara penyebutan jam atau waktu di jam Salakanagara juga menggunakan bahasa Sunda. Sumber: Sejarah Kerajaan Salakanagara, Pendiren, Letang, Silsilah Rajo, Keruntuhan, Peninggalan. Gunung Padang adalah sebuah situs megalitikum yang terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Situs ini telah menjadi subjek penelitian yang intensif oleh para arkeolog dan sejarawan. Namun, perlu dicatat bahwa interpretasi dan penafsiran mengenai Gunung Padang masih menjadi perdebatan di kalangan ahli. Beberapa ahli sejarah dan arkeolog berpendapat bahwa Gunung Padang memiliki hubungan dengan nenek moyang suku Sunda atau peradaban kuno di wilayah Jawa Barat. Mereka berpendapat bahwa situs ini mungkin memiliki hubungan dengan peradaban kuno yang lebih tua, termasuk Kerajaan Salakanagara. Namun, perlu diingat bahwa penelitian mengenai Gunung Padang masih berlangsung dan belum ada kesimpulan yang pasti mengenai hubungannya dengan Kerajaan Salakanagara atau nenek moyang suku Sunda. Penemuan dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memperkuat dan mengklarifikasi hubungan antara Gunung Padang, Kerajaan Salakanagara, dan peradaban kuno di wilayah tersebut. Sumber: National Geographic Indonesia. Suatu wilayah yang memiliki kedekatan geografis seringkali memiliki hubungan atau kaitan dalam hal kehidupan sehari-hari dan peradabannya. Dalam konteks suku Sunda di Indonesia, terdapat bukti-bukti sejarah yang menunjukkan bahwa mereka memiliki peradaban yang luar biasa. Kerajaan Salakanagara dianggap sebagai nenek moyang suku Sunda dan merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Selain itu, Gunung Padang juga menjadi bukti adanya peradaban kuno yang berlokasi di wilayah Jawa Barat. Meskipun penelitian mengenai Gunung Padang masih berlangsung, situs ini telah menarik perhatian para ahli dan dianggap memiliki potensi sebagai salah satu situs megalitikum terbesar di dunia. Jika terbukti terkait dengan peradaban kuno di wilayah tersebut, hal ini akan memberikan bukti lebih lanjut tentang keberadaan peradaban yang berkembang di wilayah suku Sunda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suku Sunda di Indonesia memiliki sejarah panjang dan peradaban yang luar biasa. Kerajaan Salakanagara dan Gunung Padang merupakan bukti-bukti yang mengindikasikan adanya peradaban
yang maju dan berkembang di wilayah tersebut. Sampai jumpa di video konten berikutnya. Tetap semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Sampurasun.